Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku soleh-solehah yang Pak Ilham cintai karena Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita karunia-Nya, hidayahnya, dan penjagaannya hingga yaumul akhir. Insyaallah pada kesempatan awal semester 2 kali ini, Pak Ilham akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 3, yaitu dengan judul Nabi Lut alaihi salam. Kisah Nabi Lut alaihi salam bisa kalian pelajari di buku PI kalian Dar Syafi'i, yaitu pada halaman 71 sampai dengan 74. Baik. Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut diutus oleh Allah untuk kepada kaum Sadum yang tinggal di pesisir laut negeri Yordania. Kaum Sadum merupakan kaum yang durhaka. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perilaku mereka sangat tidak terpuji. Bahkan kaum Sadum mempunyai kebiasaan yang sangat aneh yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum laki-laki merasa lebih suka menikah dengan sesama laki lainnya. Nabi Lut diutus untuk mengingatkan kaum Sadum agar kembali ke jalan yang benar, yaitu dengan meninggalkan kekufuran dan semua perbuatan keji, termasuk menikah sesama jenis. Tapi kaum Sadum tidak mendengarkan dan menentang Nabi Lut alaihissalam beserta dakwahnya. Nabi Lut berkata kepada kaum Sadum, "Mengapa kalian tidak takut kepada Allah? Aku adalah utusan Allah," kata Nabi Lut, "dan aku tidak meminta imbalan apapun dari kalian." Berkatalah kaum Sadum kepada Nabi Lut, "Hei Lut," bentak mereka, "jika kamu masih terus menasihati kami, pasti kami akan mengusirmu dari tempat ini." Mereka juga menantang Nabi Lut alaihissalam untuk mendatangkan azab kepada mereka jika ancaman Tuhanmu benar. Semakin hari, perilaku kaum Sadum bukannya semakin membaik, malah semakin buruk. Suatu sore, beberapa malaikat datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Salah satunya adalah malaikat Jibril. Mereka datang dalam wujud lelaki pemuda yang tampan. Nabi Lut khawatir agar datangan para pemuda tampan ini diketahui oleh penduduknya. Tetapi para pemuda itu memberitahukan bahwa mereka adalah malaikat utusan Allah. Maka menyuruh Nabi Lut agar segera meninggalkan desa atau kota Sadum ini pada akhir malam. Benar saja, kaum Sadum mengetahui kedatangan para pemuda tersebut. Mereka pun mendatangi Nabi Lut alaihissalam. Mereka menggedor-gedor rumahnya dan meminta agar diizinkan menikah dengan pemuda tersebut. "Wahai kaumku," Nabi Lut memberitahukan kepada kaumnya, "menikahlah dengan wanita-wanita di desa ini. Janganlah kalian menikah dengan sesama laki-laki." Kaum Sadum berkata kepada Nabi Lut, "Hai Lut, bukankah kami sudah memberitahumu bahwa kami tidak ingin menikah dengan wanita?" Malaikat Jibril pun keluar lalu mengibaskan sayapnya sehingga mengenai mata orang-orang yang berkumpul di depan rumah Nabi Lut pada malam itu. Malam semakin larut dan waktu subuh sudah hampir tiba. Para malaikat itu menyuruh Nabi Lut alaihissalam untuk bersiap-siap pergi dengan membawa anggota keluarganya kecuali istrinya, karena istrinya tidak ikut bersama Nabi Lut
karena ia selama ini tidak mengingkari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum Sadum. Waktu untuk berpisah pun tiba. Nabi Lut alaihissalam dan anggota keluarganya pergi meninggalkan kota Sadum. Mereka berjalan dan tidak boleh melihat ke belakang sedikit pun. Mereka berhasil meninggalkan kota Sadum ketika matahari terbit. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada penduduk kota yang durhaka itu, termasuk istri Nabi Lut alaihissalam. Allah mengangkat kota Sadum beserta seluruh isinya ke langit, lalu membalik kota Sadum tersebut dan menghempaskannya ke bumi. Kemudian Allah mengirim hujan batu api yang mengenai setiap penduduk kota tanpa meleset sedikit pun. Akibatnya kota Sadum hancur berantakan tanpa sisa. Seperti itulah bentuk azab Allah di dunia bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan lebih suka hidup dalam kemaksiatan. Adapun Nabi Lut dan keluarganya, mereka selamat berkat pertolongan dari Allah dan hidup dalam tauhid kepadanya. Taib, mungkin sekian dari Pak Ilham kisah Nabi Lut alaihissalam. Semoga apa yang dikisahkan dari Nabi Lut ini menjadi bermanfaat dan hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Lut ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa kemaksiatan demi kemaksiatan bisa mendatangkan sesuatu hal yang buruk bagi diri kita di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Yang salah datang dari pribadi Pak Ilham dan syaitan, yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.